Pemberantasan korupsi dalam artian yang tidak selalu legal formal, harus ada tersangka dan sebagainya, tidak seperti itu. Tapi bagaimana mereka berperan dalam keterbukaan informasi, proses penganggaran yang lebih transparan, aparat desa, aparat pemerintahan daerah yang lebih akuntabel, yang lebih terbuka. Dan rata-rata banyak yang berhasil. Sampai saya menyimpulkan bahwa sebetulnya kalaulah gerakan teman-teman kampus, kemudian NGO dan sebagainya yang menyoroti kasus korupsi dari sisi nasional bergabung dengan teman-teman yang memberantas korupsi dari kampung, menurut saya benar. Karena kita akan ketemu di sebuah titik di mana di tingkat elit ada yang menekan, kemudian di tingkat grassroots ada yang kemudian memperbaiki juga. Ini yang saya kira menarik. Saya berikan contoh satu kasus yang sekarang kita tangani di Pukat. Ada baru saja laporan masuk dari badan kredit kecamatan di sebuah kecamatan di sana. Yang terbayang bagi saya adalah sebuah badan perusahaan daerah di kecamatan kecil yang omsetnya nggak seberapa, paling korupsinya seperti di Jogja. Kita pernah meriset profil korupsi Jogja dari tahun 2010 sampai sekarang. Kebanyakan kasus korupsi yang terkait dengan dana desa, bantuan bencana dan sebagainya yang menjadi kerugiannya 16 juta, 24 juta dan sebagainya. Agak kecil memang kalau dibandingkan dengan korupsi nasional. Tapi ketika saya menemukan data di tempat tadi ya, kecamatan tadi, perusahaan daerah, ternyata omsetnya puluhan miliar. Dan korupsi badan kredit kecamatan ini hidupnya ternyata punya core bisnis simpan pinjam dengan nasabahnya adalah petani yang punya UKM, yang jualan sehari-hari dan sebagainya. Dan satu orang korupsi itu bisa mencapai 1,5 M. Ini di luar bayangan saya. Itu sudah sangat dekat di lingkungan kita. Ternyata jangan itu besar. Boleh jadi selama ini kita tidak menyangka bahwa ternyata di situ ada perputaran uang yang cukup besar dan kemudian kita luput mengawasinya. Padahal ini adalah perusahaan daerah memakai uang APBD digunakan oleh masyarakat setempat yang umumnya adalah mereka yang jualan atau beli unit usaha kecil dan lain-lain. Korupsinya ternyata besar sekali. Ini yang kemudian membuat saya sedikit meminta teman-teman di Pukat untuk mengalihkan topik pada kasus korupsi yang terjadi di tingkat desa. Apalagi kemudian kalau kita melihat ke depan ada tren nanti pembentukan badan usaha milik desa (BUMD), di mana BUMD ini juga akan ada suntikan dana dari kabupaten, dari pusat boleh jadi lewat skema bantuan, hibah dan sebagainya. Dan ini boleh jadi kalau dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten, boleh jadi ini akan menjadi ajang tantangan baru bagi mereka. Ini sekilas situasi yang belakangan ini saya temukan. Secara umum 2012 ini kita memantau kasus korupsi dari Januari sampai Desember. Memang mau tidak mau kita harus menyampaikan berita buruk untuk kesekian kalinya bahwa 30% korupsi itu terjadi di level pemerintahan daerah. Dan relatif itu terjadi di level pemerintahan daerah tersebar tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa kebanyakan. Problemnya adalah selama ini memang angka ini boleh jadi tidak persis seperti itu. Karena kekurangan kami adalah kami kebanyakan mengambil data dari media mainstream yang kalau kita lihat lebih jauh ketika kami harus turun ke lapangan misalnya berdiskusi dengan teman-teman yang ada di ITB, kemudian menanyakan bahwa kami dapat berita dari koran ini, maka mereka akan kadang-kala akan menyampaikan opini tertentu terhadap koran itu. Mas, boleh jadi di koran ini korupsi A tidak terbongkar, tapi dia akan muat korupsi D. Kenapa? Karena korupsi A dia punya iklan di sini. Ternyata ada alasan iklan yang kami temukan di beberapa daerah, dan itu menjadi pertimbangan utama redaksi menuliskan berita itu atau tidak. Sementara masyarakat kita adalah masyarakat yang belum terlalu banyak diakses oleh pusat-pusat informasi media publik, apalagi di tempat-tempat yang mereka tidak punya alternatif lain. Mau tidak mau, pastilah berhubungan dengan media tertentu. Dan itu terjadi di banyak daerah. Ada kalanya beberapa media dimiliki langsung oleh Pemda. Jadi ada tren di mana Pemda untuk invest
Sehingga memang potret kita dengan berbagai kelemahan tadi, kita berhasil memotret 30% kasus korupsi itu terjadi di daerah. Dan itu rata-rata itu terjadi pada anggaran-anggaran yang itu pada intinya diperuntukkan bagi masyarakat. Apa contohnya? Misalnya bansos. Bansos ini kan anggaran yang memang diperuntukkan bagi organisasi, komunitas, UKM untuk merangsang kegiatan masyarakat agar kemudian ya mereka bisa lebih berdaya secara sosial, secara ekonomi, secara budaya, secara politik. Tapi dana bansos ini justru yang paling banyak dikorupsi. Karena paling longgar dan paling fleksibel pertanggungjawaban. Dan saya tidak tahu, kita boleh cek di sini berapa banyak dari kita yang tahu anggaran bansos di daerah ini. Berapa di kabupaten ini berapa. Itu menjadi catatan penting. Memahami anatomi anggaran, apakah itu di daerah, di desa, kemudian di sekolah, atau di institusi manapun, itu menjadi keharusan bagi kita yang concern terhadap isu yang korupsi. Karena melalui itulah kita kemudian bisa melihat, memetakan kira-kira potensi korupsi itu di mana, dan kira-kira concern isu yang akan kita angkat itu apa. Dan kami menemukan beberapa data lain, misalnya dana-dana yang berkaitan dengan sifatnya bantuan, Jaskesmas, Jaspersan, pertama ini jaminan pertanian dan anak, ini mereka banyak juga dikorupsi. Jadi ini yang agak menyedihkan memang kalau kita bicara tentang korupsi di level akar rumput. Dan tentu akan banyak data lagi. Kalau tadi Mas Wahyu cerita di Jogja, saya melihat kasus Jogja relatif semuanya kasus yang terjadi di beberapa desa, kemudian beberapa kasus di sekolah. Ini penting karena bagaimanapun kita mungkin tidak sadar kalau akumulasi dana seperti ini korupsi, maka 1 tahun itu boleh jadi hampir 70% boleh jadi dana itu akan menguap, tidak tahu peruntukannya berapa. Hanya 30% yang efektif. Bayangkan kalau misalnya 70% yang efektif, 30% kita bisa cegah korupsi, maka boleh jadi akan lebih efektif. Kita jangan terlalu berharap 100% bersih, tapi 70% kita berhasil memaksa aparat daerah sesuai dengan peruntukannya dana-dana itu, maka boleh jadi akan lebih efektif. Kita belum bicara BNPL atau bantuan-bantuan kredit lainnya yang melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Dan ya inilah tragisnya. Di sisi lain kita disuguhkan pada sebuah wacana di mana koruptor itu ya cukup dihukum 4 tahun lah. Kalau dia anggota DPR sebelum putusan yang geram duduk dekat MA, ya dia masih terima gaji lah, paling kurang 20 juta per bulan. Terakhir mungkin yang akan ingin saya share adalah penting untuk membentuk sebuah stigma, kalau saya boleh mengatakan menggunakan kata-kata stigma, bahwa koruptor itu musuh bersama. Sekarang ada tren di mana orang terlibat korupsi itu dianggap orang yang lagi apes, orang yang kena musibah. Ada tren begitu. Sehingga orang yang terlibat korupsi, orang yang lagi apes, terlibat musibah, maka harus dikasihani. Dan beberapa media menurut saya sukses memerankan citra seperti itu. Ada koruptor, sedih, memiliki keluarga yang sangat menyedihkan. Dalam beberapa kasus dia seorang ibu misalnya, dalam kasus lain dia adalah seorang pengusaha yang menghidupi pekerja yang sangat banyak. Kemudian, ya jangan kita berikan hukuman yang tinggi lah, kita kasihani lah. Ini yang menurut saya stigma yang agak tidak pas. Karena negara kita sedang berada dalam darurat korupsi. Dan lama-lama kalau ini dipelihara, maka lama-lama kita akan menganggap koruptor itu biasa-biasa saja, manusia. Padahal kita berharap sebetulnya masyarakat juga itu memberikan hukuman. Kalau pengadilan memberikan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan, kita memberikan hukuman secara sosial. Ini yang menurut saya perlu juga dijalankan. Begitu.
kira kondisinya hadir itu dirasakan, dianggap harus terus dicegah, tapi praktek itu terus dilakukan. Jadi saya membayangkan, misalnya yang hadir sekarang ini sekitar 15 provinsi lah, 17 provinsi, teman-teman dari Indonesia, ada sekitar 420 dari Indonesia. Saya membayangkan 400-an dari tersebut semuanya, misalnya setiap hari tidak banyak, misalkan waktu misalnya 5 menit misalnya, untuk mengiklankan atau mengkampanyekan anti korupsi. Jadi bayangan itu mungkin kalau terus menerus dari dalam diri kita dikeluarkan gitu ya, imajinasi atau mimpi tentang Indonesia yang bersih itu bisa terwujud. Jadi ini juga bagian dari komitmen organisasi atau komitmen dari Universitas Indonesia sesuai dengan amanat Kongres, dan karena itu bagian juga yang harus terus oleh kita untuk disuarakan, karena inilah perannya, gitu. Peran sosial teman-teman dari komunitas itu terbukti dengan terus mengkampanyekan anti korupsi. Selain peran-peran yang lain banyak, jadi misalnya kemiskinan macam-macam. Tapi saya kira ini hal yang patut terus-menerus kita jaga, kita terus suarakan, dan tidak lelah, tetap semangat, karena hal begini ini menyuarakan terus-menerus tapi praktiknya terus-menerus ada juga lama-lama menjadi membosankan. Nah, sikap kita itu tidak terus lelah, tetap semangat, dan kalau bisa terus sehat. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bu Mira. Saya nanti menarik nanti pemirsa tetap semangat dan tetap sehat. Tapi kalau sehatnya aku nggak ngerti. Tapi kalau semangat gimana? Tapi kalau melihat itu bukan DKI lurus. Iya. Siapa coba yang gemuk itu cuma dari Medan aja.
Tapi tanpa adanya larangan untuk merokok, dengan kesadaran sendiri teman-teman tidak merokok di ruangan ini. Tidak ada kata larang, jangan, dilarang korupsi, ada korupsi, katakan tidak untuk korupsi. Faktanya kan, makanya gagasan saya atau pemikiran terbaru saya tadi, mungkin perlu adanya teman-teman yang berani menulis, dan perlu adanya penerbit yang berani menerbitkan buku panduan teknik korupsi. Terima kasih. Menarik. Yang lain. Ya, terima kasih. Saya Tohab Simamora. Saya melihat sebenarnya korupsi itu sudah menjadi budaya. Persoalannya sekarang kawan-kawan penggiat korupsi nggak pernah bertanya ke nelayan bagaimana cara mengambil berita itu. Makanya tidak selesai. Menaklukkan. Ya, menaklukkan itu nggak dapat. Kenapa soal kebetulan saya bagian pernah di sistem. Saya pernah berada di dalam sistem dan memang sistem itu tidak korupsi. Ya. Saya sampai sekarang status masih tersangka. Sampai hari ini, sudah 3 tahun yang lalu. Karena saya melaporkan penggunaan anggaran APBD ke inspektorat. Contohnya satu aja yang saya laporkan. Membeli surat kabar untuk kantor tempat kita. Surat kabarnya nggak pernah saya baca. Selama setahun gitu. Tapi di laporan pengeluaran ada langgaran surat kabar gitu. Nah itu saya laporkan ke inspektorat, bukan malah saya inspektorat memeriksa pengguna anggaran itu, tapi malah saya yang diadukan ke polisi ke 310 sama 311 gitu. Apa tuh 310 itu? Ya pencemaran nama baik. Nah. Tapi bukannya tidak dicemarkan juga memang sudah tercemar? Iya. Makanya polisi juga bingung juga gitu waktu dipanggil saya, yang Bapak laporkan apa? Ya ini saya laporkan pembelian surat kabar yang tidak pernah saya lihat ada surat kabarnya gitu. Dananya sangat kecil, hanya 16 juta 1 tahun. Nah itu saja kita lapor. Jadi saya melihat sebenarnya itu sebuah sistem. Kenapa? Ketika menggolkan anggaran itu pun, itu minimal itu kalau untuk Sumatera Utara, saya nggak tahu di tempat lain, itu 18% dari anggaran. Jadi misalnya waktu itu saya ingat 1,8 miliar anggaran untuk KPI di Sumatera Utara, itu sekitar 18% itu harus disetor. Wahyu ini jadi cara korupsi ya. Jadi sudah menjadi sebuah sistem. Nah kemarin misalnya Bansos, mungkin tadi disebut Bansos. Sumatera Utara sekarang kepala biro Bansosnya sudah jadi tersangka karena ada sekitar 16 miliar itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah karena masih bisa menjadi ATM, ya kepala bironya masih bisa bertugas, tapi staf-stafnya udah masuk penjara. Jadi pilih-pilah itu masih terjadi di aparat penegak hukum kita. Makanya saya juga sebenarnya tidak terlalu percaya lagi dengan aparat hukum. Untuk menyelesaikan korupsi itu sebenarnya cara lain. Makanya saya bilang tadi kita harus tanya dulu nelayan bagaimana cara menaklukkan gurita. Tawaran abang apa cara lain? Cara lain ya kita harus membangun dengan cara-cara sosial. Ya misalnya sekarang engineer Sondah misalnya sudah dihukum. Sekarang kan sudah muncul media bagaimana supaya masyarakat itu bisa menerima dia kembali. Nah kalau kita bangun misalnya sebuah stigma bahwa engineer Sondah tidak layak lagi bermasyarakat gitu, kita kampanyekan gitu. Nah itu harus kita buat. Misalnya tolonglah kawan-kawan yang sudah penggiat korupsi, siapa yang sudah pernah dihukum korupsi, itu tolong dipublikasikan terus gitu, supaya itu tidak didekati oleh masyarakat. Tapi memang di sisi lain masyarakat kita juga punya masalah. Ketika si koruptor itu datang membawa seekor kambing, itu pasti akan direbut, akan dilayani gitu. Tapi saya kira kalau kita biasa menyebutkan engineer Sondah misalnya itu tidak layak lagi jadi masyarakat Indonesia, bukan tidak ciri-ciri
ciri-cirinya sebagai bukan masyarakat Indonesia lagi atau koruptor lain, saya kira itu bisa diikan. Tapi cara pencegahannya seperti itu. Kalau kita menyerahkan ke proses hukum itu tidak mungkin lagi. Ya, selagi sistem masih seperti ini. Saya kira itu. Terima kasih. Thank you, Bang Zohar. Oke, ada tambahan. Ngomong-ngomong nanti di-upload ke YouTube ya. Andreas akan saya tag. Nontonlah di YouTube dan dengar pendapatnya Prof. Hashimamura. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sangat upload dengan apa yang disampaikan oleh Bang Zohar tadi, yaitu hukum secara sosial. Tapi mungkin yang sangat perlu kita gaungkan di sini bagaimana kita memfokuskan terhadap hukuman apa yang pantas bagi si koruptor tersebut. Seperti yang kita ketahui, Angelina hanya diganjar dengan hukuman 4,5 tahun. Nah, bagaimana sekarang kita mau mengusulkan ke DPR bagaimana menggodok sebuah peraturan, misalnya untuk koruptor dihukum mati atau mungkin penjara seumur hidup. Saya kira sulit juga, karena mohon maaf di DPR itu sendiri merupakan sarang penyamun juga di sana. Ya. Nah, jadi mungkin yang perlu kita lebih gaungkan di sini bagaimana masyarakat itu betul-betul harus menuntut adanya semacam hukuman yang tidak tanggung-tanggung terhadap para tikus berdasi ini. Nah, oleh sebab itu mungkin gagasan saya bagaimana radio komunitas ini, ya, mohon maaf, kita mengatakan kita memprovokatori masyarakat agar bisa bergerak atau memberikan semacam wadah bahwa hukuman apa yang pantas, mungkin virus polling, kemudian ada semacam forum-forum khusus menampung. Kita spesialnya adalah hukuman apa yang condong lebih baik untuk koruptor ini, kira-kira. Oke. Menarik memang membahas soal korupsi. Saya melihat bahwa kalau memang mengkritik kenapa koruptor itu benar, kenapa koruptor itu memang kuat, tetapi kenapa kita masih terus Indonesia sendiri? Kita sering berusaha utamakan mana kita memberi. Jadi awal dari korupsi adalah mengurus korupsi. Itu apa kita mulai dari kita sendiri untuk bertekad tidak pernah memberikan apapun, karena korupsi itu semua ada yang pemberi dan yang penerima. Jadi diri sendiri mungkin kita awali dengan bertindak sendiri melawan korupsi dan tidak pernah mau memberi. Bukan berarti yang mereka uang negara saja yang dikorupsi, tapi dengan seringnya kita memberi menjadi enakan. Setiap tidak kesempatan itu tidak ada, maka semua peluang yang digunakan oleh para pejabat ini untuk melakukan korupsi. Ini salah satu. Dan saya juga sering melihat bahwa kasus korupsi ini yang muncul di antara banyak orang hanya satu yang diberikan korban sebagai pegawai yang secara persidangan. Sedangkan yang lainnya tidak. Padahal kita tahu bahwa itu berjamaah tidak mungkin berlaku sendiri. Ini fakta. Kebetulan saya sering ambil kasus korupsi. Kebetulan dengan juga yang saya alami. Jadi saya melihat korupsi ini harus kita mulai dari kita sendiri, bersikap korupsi diri sendiri, keluarga supaya tidak pernah mau terlibat dengan hal memberi. Tidak ada yang menerima atau tidak ada yang memberi. Jadi memulai itu dari diri sendiri, lingkungan masyarakat dan semuanya. Terima kasih. Oke, Bang,
itu gerakan jujur itu apa itu regulasi hukum bahasa manusia. Artinya kalau menurut saya usul ada ini ke depan JKI juga bisa kolaborasi dengan KPK gitu ya, agar kemudian ya bahasa saya adalah selama ini kan mungkin refleksi saya lembaga-lembaga negara itu kadang-kadang udah kerjasama sama LSM, kemudian nanti campaignnya sama media mainstream. Karena saya terbuka tadi sama Mas Budi, saya terbuka di sini kadang-kadang terbentur dengan NPWP, kemudian radio mainstream NPWP gitu. Yang bahasa saya ke depan di rakernas saya akan juga saya dorong agar kemudian yang administratif kayak ini bisa kemudian dikomunikasikan bagaimana kemudian radio komunitas ke depan juga bisa ikut terlibat dalam agenda-agenda untuk perjuangan korupsi. Terakhir adalah saya meyakini bahwa kemudian dengan kolaborasi yang itu tadi ya, gerakan tanda petik profil sama kemudian yang low profil tidak pasir ini malah akan bisa memperteguh komitmen untuk Indonesia seperti itu. Nah seringkali kadang-kadang ya itu kan refleksifnya adalah LSM ya sangat high profile, tapi kemudian di tingkat kesadaran masyarakatnya itu kemudian belum terbangun. Contoh korupsi dana gempa itu, bagaimana kemudian ada lurah yang dulu di proses di Jogja gitu bisa menghadirkan sekian masanya gitu karena kemudian dia yang mendukung pemilihan lurah kemarin. Yang akhirnya menurut saya refleksifnya adalah itu juga pelajaran untuk kemudian menebar soal kasus di anti korupsi yang menurut saya ini bisa kemudian juga diambil peran oleh teman-teman di pemerintah. Itu saja Mas Budi. Prinsipnya selain kemudian tetap semangat, tetap sehat, tetap optimis. Oke, tapi optimis realistis ya, bukan optimis tak sehat, tetap optimis. Ada lagi. Saya menanggapi merangkum juga beberapa catatan dari teman-teman semua. Satu hal yang sebetulnya harus kita dorong adalah bahwa masyarakat harus mulai tahu, kemudian masyarakat harus berani melapor. Itu penting. Kenapa ini penting? Karena dari data yang kita lihat di KPK, 51.000 laporan dari seluruh Indonesia yang ada di KPK sampai tahun ini dari tahun 2004, 80% berasal dari pengaduan masyarakat. Kalaulah masyarakat di berbagai daerah tidak maju, maka KPK tidak tahu peta korupsi di Indonesia. Itu benar, walaupun laporan itu belum ditangani, tapi setidaknya paling tidak dengan masyarakat melapor, KPK punya peta. Yang kemudian KPK bisa menaruh titik-titik tertentu di mana titik merah, di mana yang biru, di mana yang hijau, di mana yang kuning. Itu cara kerja yang kemudian kita pelajari. Ini saat ini kita lakukan, kita teliti dan target kita adalah kita ingin mengadvokasi sebuah penanganan laporan yang lebih fair, lebih efektif dan kemudian lebih memberikan jaminan kepada pelapor. Karena apa? Karena kita sudah punya instrumen hukum yang melindungi pelapor. Pelapor dilindungi secara hukum, dilindungi secara fisik. Buat apa ada lembaga perlindungan saksi dan korban? Kalau kemudian teman-teman yang bergerak di lapangan tidak pernah memanfaatkan seperti apa sih dilindungi oleh LPSK yang juga bergerak. Apa ini kan bolak-balik diperiksa polisi kan betul. Jadi pasal 30-31 ini beliau berarti apa? Sekarang mesti tertanggal statusnya, gerakan yang gerakan anti politisi busuk sampai sekarang masih tertanggal, ya? Kita sama-sama tahu lah. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu tidak boleh lagi terjadi sebetulnya. Karena di peraturan Kapolri sendiri itu ada ketentuan bahwa tidak boleh mengkriminalisasi pelapor korupsi. Kalau ada polres yang seperti itu harus dilaporkan. Mereka melakukan unprofessional conduct yang harusnya Kapolres dan Kapolresnya harus dicopot. Kami mengetahui bila ombudsman. Ombudsman itu kira-kira adalah lembaga yang mengawasi pelayanan publik, termasuk yang dilakukan oleh polisi dan jaksa. Dan boleh saja kita skeptis, tapi saya mau memaparkan bagian dari kita optimis tadi. Beberapa data di mana ombudsman berhasil memaksa beberapa pejabat yang katakan ada karena untuk membangkang terhadap tersebut. Artinya berarti dipaksa untuk dipikirkan, paling tidak contoh jabatannya. Dan ini keberhasilan kecil. Mungkin kita tidak meraih keberhasilan besar, tapi kalau keberhasilan kecil di beberapa daerah, di beberapa komunitas, kemudian bisa terakumulasi, menurut saya satu saat kita akan meraih sebuah keberhasilan besar. Karena kalau tidak dimulai, ya kita selamanya akan berangan-angan. Tapi itu paling tidak yang kami dorong, bahwa kami mendorong masyarakat untuk melaporkan itu kemanapun jalurnya digunakan, dan kita berapa
bulan ini intens sekali diskusi dengan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, Mas Eko, yang saat ini, dan kemudian kami ingin diskusi seperti apa sih penanganan laporan di KPK itu. Mereka kemudian betul-betul merespon yang serius dan kemudian betul-betul mengabari si pelapor. Itu mereka usahakan betul. Ini demi menjaga kepercayaan masyarakat. Walaupun mungkin akan sangat banyak masyarakat yang kecewa karena merasa laporannya tidak ditangani oleh KPK. Tapi boleh jadi ditangani oleh polisi. Masyarakat itu kecewa karena kenapa tak KPK yang menangani? Karena masyarakat kecewa pada polisi, jaksa di daerah, KPK dan sebagainya. Itu kami paham juga. Tapi paling tidak kita memberikan input yang sangat penting dari KPK. Satu saat boleh jadi tiba-tiba KPK datang ke sebuah desa kemudian tangkap tangan, itu boleh jadi loh. Yang tidak dibayangkan dulu terjadi di Buol, seorang raja di Kabupaten Buol, bagi dia APD milik dia, bagi dia PAD itu punya dia, kemudian semua preman dia kuasai, tiba-tiba tangkap KPK nanti dia kata nanti juga bisa penyidik. Kalau dengan anggaran yang besar, kalau saya yang terlalu besar, akan juga dibicarakan. Ini satu hal yang boleh jadi terjadi di beberapa daerah. Kemudian terakhir, paling tidak menurut saya masyarakat harus tetap diberikan informasi karena begini, kecenderungan pemerintah sekarang adalah dan ke depan menurut saya akan banyak program-program untuk masyarakat. Banyak sekali. Nah, ini tidak menguasai. Ada berapa banyak jenis kredit sih untuk masyarakat sebetulnya? Apalagi dekat-dekat 2014. Ada berapa banyak bansos sih jenisnya? Ada berapa banyak hibah sih untuk masyarakat? Pertanyaan lain kemudian apakah hibah boleh untuk individu atau untuk organisasi saja? Ini jadi tidak banyak yang tahu. Hibah boleh untuk individu saja. Boleh juga untuk organisasi. Siapa yang dapat hibah? Saya punya data di Indonesia. Untuk 2013 tidak ada yang ditetapkan mendapat hibah. Yang menurut saya beberapa hal tidak bisa. Karena hibah ternyata ada yang diberikan pada sebuah UKM atau siapa UKM itu. Sebut saja pusat laundry tertentu. Yang menurut saya omsetnya sudah cukup besar. Dia selesai. Tapi masih dapat hibah dari Pemda. Ini logikanya dari mana? Yang itu kan informasi itu sekarang dengan undang-undang KIP, kebebasan memperoleh informasi, boleh didapatkan organisasi pun. Kemudian siapapun berhak juga untuk protes. Protesnya kemana? Kira-kira ke DPRD dan tinggal yang bersangkutan. Kenapa ini orang yang hibah? Kalaupun kita tidak bisa membatalkan program yang janggal tadi, mudah-mudahan untuk tahun depan Pemda bisa lebih introspeksi karena Pemda yakin masyarakat ini sudah semakin pintar. Masyarakat ini sudah semakin tahu dengan instrumen hukum. Sehingga Pemda dan DPRD untuk kedepannya akan hati-hati betul. Paling tidak kita menutup celah peluang mereka. Kalau selama ini mereka dengan bebas korupsi tanpa ada pengawasan, tidak ada yang protes, kalau masyarakat tahu sebetulnya tapi tidak ada berani lapor, pengawas dari pusat tidak pernah datang, tidak pernah diperingatkan oleh KPK. Boleh jadi kalau kita membuat gerakan kecil di lapangan, jadi tahun depan mereka ditegur dan sebagainya. Dan saat ini saya kira pejabat negara banyak sekali takut. Jadi menurut saya merusak suasana nyaman korupsi di daerah itu penting. Merusak dia kita melaporkan, kemudian mencoba untuk memperoleh informasi. Sekarang ada komisi informasi daerah, laporkan saja ke sana. Begitu ada laporan masuk, pejabat yang bersangkutan akan sibuk dipanggil. Lapor ya, yang mengatakan itu lapor aja. Dia akan sibuk klarifikasi dan paling tidak kita merusak zona nyaman korupsi yang selama ini terjadi di daerah atau terjadi di level masuk. Itu. Terima kasih. Saya kira ini kan silakan dari Indonesia. Jadi mimpi tentang Indonesia bersih itu tidak akan menjadi nyata kalau kita tidak akan menyerahkan urusan bersih ini pada hanya KPK. Ini urusan semua orang, urusan kita, urusan teman-teman pengelola dan pemerintah, warga komunitas. Jadi menanamkan dulu itu, jadi bukan yang korupsi pasti hanya KPK atau LSM nanti korupsi aja, misalnya bukan urusan kami. Tidak, kita ingin menegaskan bahwa urusan ini adalah urusan kita semua. Dan ini adalah urusan kita semua. Ayo barangkali kita mulai dengan yang semampu kita. Saya kira tadi bilang semampu kita itu apa? Kita punya media. Menurut saya ini satu kekuatan, satu senjata. Walaupun senjata ini bisa berarti sangat kuat, tapi juga bisa lemah kalau kita tidak menggunakannya dengan baik. Jadi media ini kita gunakan dengan baik. Ini untuk kebaikan dan untuk Indonesia. Saya kira itu tetap semangat, tetap sehat, dan optimis.
berkarir aja bisa. Ibu Ida sekjen ikutnya di sana. Walkingnya itu udah saya menutupi kamera ini. Kan bisa lebaran turun. Ini ada bawain kameranya. Yang besar ini biar kayu ini ada yang mau makan gini lagi buat saya. Silakan oke. Teman-teman media yang hadir dari kawan-kawan ini menjelang jaringan Indonesia yang saya kira hari ini akan memberikan sejarah untuk bersama-sama meriahkan mendorong Indonesia bersih dan segala yang menggunakan akselerasi untuk mewujudkan gerakan Indonesia bersih. Mana Sinam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi Gerakan Radio Komunitas untuk Indonesia Bersih. Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dibutuhkan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Di mana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang terbukti telah merampas hak-hak warga negara untuk hidup sejahtera, menyengsarakan rakyat dan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaringan Radio Komunitas Indonesia bertekad untuk mewujudkan Indonesia bersih dan bebas dari korupsi demi terciptanya Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka kami jaringan Radio Komunitas Indonesia berkomitmen 1. Mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 2. Mendorong kesadaran kritis masyarakat untuk aktif dalam gerakan anti korupsi. 3. Mengawal dan memastikan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas tata kelola pembangunan bagi publik. Yogyakarta, 15 Januari 2013, atas nama Radio Komunitas se-Indonesia, Sinam M. Soekarno, Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Terima kasih Sinam, kawan-kawan. Silakan. Kemudian ada yang di bawah belakangnya itu ada tangan bersama mungkin ini. Kasih aplaus buat 3 pembicara kita dan terima kasih banyak. Ya, ini acaranya akan saya akhiri, tapi saya kira kita